Jadi ada anggapan gitu ya. Sebenarnya guru itulah yang mengontrol murid di dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, ini ilusinya, gambar ilustrasinya ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukan. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika kita menyuruh murid sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan murid itu menurut, bukan berarti kita sedang mengontrol murid. Nah, sebenarnya ya diri murid itu sendirilah yang mengontrol diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, mungkin tadi kan kita kembali ke kebutuhan tadi, motivasi perilaku, yang mungkin karena takut hukuman atau mungkin ingin mendapat penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol lagi. Yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ketika kita mengatakan kepada anak, kamu kurang pintar, kamu salah gitu ya, itu kita merasa bahwa kita akan mampu menguatkan karakter dia. Ketika kita mengatakan salah kepada murid, seolah-olah kita menganggap bahwa dia akan berbuat benar nantinya. Ternyata Bapak Ibu, tidak seperti itu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kesalahpahaman atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada anggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengantar murid akan menuju pada identitas gagal. Selanjutnya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada anggapan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, dalam hal ini ya kita sebagai guru ya, kepada siswa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini kita sekarang masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Di dalam, namun sebelum kita menuju restitusi begitu ya, kita lihat dulu ini ada peran kita sebagai guru. Biasanya ada yang menjadi penghukum, ada yang kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang kita bertindak sebagai teman terhadap murid, ada juga kita sebagai guru kadang-kadang ya jadi pemantau saja, dan yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Nah, posisi restitusi ini adalah kalau kita berada di posisi manajer. Artinya kalau kita sudah berada di posisi manajer, maka itu sudah berada di tahap restitusi. Nah, contohnya Bapak Ibu, penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Guru yang menjadi penghukum biasanya akan mengatakan patuhi aturan sekolah atau lalu berdiri di depan barisan gitu.
Jadi langsung dikasih tindakan si anak, disuruh apa gitu ya. Itu kalau sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau biasanya ucapan kita adalah kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, kamu tahu kan, ayo sekarang kerjakan gitu ya. Biasanya kalau terlambat apa hukumannya? Nah, itu pemantau Bapak Ibu. Kutip sampah kan, atau lari 10 kali keliling lapangan. Kemudian kalau sebagai teman biasanya guru itu bilangnya begini, ayolah nak yang tertib, ibu capek ini tadi malam begadang gitu ya, buatlah ibu bangga, bapak bangga. Nah ya, kemudian kalau pembuat rasa bersalah lebih parah lagi Bapak Ibu. Biasanya kita mengucapkan, berapa kali sih ibu bilang harus memberitahu kamu, bapak kecewa sama kamu, udah capek jelasin apa namanya materi, kamu nggak tahu juga, memanglah gitu ya kira-kira ya. Nah Bapak Ibu, yang terbaik adalah kalau kita misalnya sebagai manajer, nah kamu nggak tahu anak kamu tahu nggak kesalahanmu, nah, gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya Bu, Pak, saya akan mengerjakan soal, mengerjakan tugas. Besok Bu, saya nggak terlambat lagi. Nah, gitu. Kalau besok lagi terlambat lagi, apakah seperti itu lagi? Ya kembali Bu ke posisi kita sebagai manajer, ya kita ulangi lagi gitu ya. Nggak ada yang bertanya Bapak Ibu ya, aman ini ya. Tadi Bu Sumarni ada bertanya ya, nanti Bu ya kita bahas sama-sama ya. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang sempat tadi disinggung oleh Pak Fauzi ya. Ya, tahap pertama dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, pertama kita menstabilkan identitas. Biasanya kan anak yang melakukan dia apa namanya Ini kayaknya suara Pak Jepri udah bermasalah lagi nih Pak. Jaringannya bermasalah lagi nih kayaknya. Iya, terputus lagi seperti ini. Kalau ada teman-teman di antara teman-teman yang bisa menjelaskan masalah segitiga restitusi? Guru pengendali, Bu Nur Heti mana Bu Nur Heti? Oh, Pak Abdul Aziz boleh Pak? Silakan. Tempat saya sinyalnya Bu Marlina kurang bersahabat nih. Oh, waduh. Bagaimana Bapak Ibu, suara saya masih kedengaran? Jelas lagi Pak nih. Masih Si, Pak. Pak. Tadi terputus. Ini udah jelas lagi di tempat saya Pak. Silakan Pak Iya, dilanjut. ini di rumah saya ini yang mungkin sinyalnya terganggu sedikit. Oke Bapak Ibu, lanjut ya segitiga restitusi ya. Nah Bapak Ibu, tahap pertama dalam melakukan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya ke anak, kamu nak, gitu kan, apa namanya, ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, jangan langsung kita apa namanya, istilahnya kita judge gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak tersebut. Kamu ngapain nak ganggu temanmu gitu ya? Kamu ngapain mukul temanmu? Nah, nanti kan si anak menjawab. Lalu kita sampaikan, oh ya bapak juga dulu waktu sekolah sering kayak gitu kan. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian Bapak Ibu,
Nah, ini ucapannya ya, kamu bukan satu-satunya gitu ya. Selanjutnya setiap orang nak pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak bersalah seperti kita puji dia, tapi tujuan kita ingin nanti menyadarkan si anak tersebut. Kemudian tahap yang kedua dalam segitiga restitusi itu kita perlu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini apa yang perlu kita ucapkan? Misalnya, ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, daripada kamu ganggu temanmu, kira-kira apa yang perlu kamu lakukan di kelas? Nah, gitu. Atau misalnya seperti ini, kamu nak tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini contoh pertanyaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti ketika melakukan restitusi boleh memodifikasi begitu pertanyaan seperti ini yang sejenis ini. Tidak harus mirip seperti ini kan. Ini kan contoh bakunya saja. Di tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan nak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dulu. Nah, kemarin kan kita sudah bikin kesepakatan kelas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Atau mungkin dengan ucapan, kamu ini sebenarnya mau jadi orang seperti apa? Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu ya, gambaran segitiga restitusi ya. Ya, jadi guru yang soleh lah ya, ini ya. Karena biasanya kan kita jadi guru yang tidak soleh ya, membentak-bentak anak gitu. Ada anak yang salah, kita langsung apa namanya, bersalah. Kamu kenapa bolos? Nah, kamu kenapa berantem? Seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita mencoba menyelesaikan permasalahan si anak yang nanti akhirnya itu solusinya itu adalah dari si anak sendiri. Kira-kira seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu membuat keyakinan kelas yang dimulai dari prosesnya itu adalah membuat kesepakatan kelas. Ketika nanti kesepakatan kelas sudah dibuat, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti akan berubah menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Kira-kira begitulah prosesnya ya. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja? Nah, kita bandingkan misalnya dengan pertanyaan begini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau dengan roda 4 Bapak Ibu ya? Nah, tentunya alasannya macam-macam ya. Takut jatuh, nanti kalau jatuh kepalanya terluka, atau mungkin kalau saya pakai helm itu ya kena takut polisi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita punya keyakinan bahwa memakai helm itu bagus demi keselamatan, demi kesehatan juga ya, menghindari angin yang berhembus gitu ya. Kalau sudah punya keyakinan pasti kita akan memakai helm walaupun ada polisi, tidak ada polisi gitu. Kemudian pertanyaan seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Nah, alasannya kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ya karena takut sama guru, takut sama wakil kesiswaan, takut sama kepala sekolah, malu sama kawan gitu ya. Atau mungkin ya memang karena sampah itu memang harus dibuang ke tempatnya untuk menjaga kebersihan sekolah, nah seperti itu. Nah, kalau siswa yang sudah memiliki keyakinan kelas, maka dia akan mengatakan ya karena memang sampah itu harus dibuang ke tempatnya untuk kebersihan sekolah, untuk keindahan sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau hal ini sudah terbentuk di siswa-siswi kita Bapak Ibu,
nantinya ini akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita ketika siswa itu sudah memiliki sebuah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, ini prosesnya panjang Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita mulai dari sekarang, ya hasilnya itu 2 atau 3 tahun ke depan baru kelihatan. Nah, ini bentuk keyakinan kelas ya. Lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam kata-katanya itu jangan ada kata dilarang, atau jangan ada kata jangan, atau jangan ada kata tidak gitu. Nah, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu bukan bentuk keyakinan kelas, tapi buatlah kalimat yang positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Sedikit saja biar mudah diingat gitu. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya Bapak Ibu ada peraturan siapa yang membuang sampah sembarangan akan didenda 5.000. Nah, ini kan bentuknya negatif dan berupa hukuman. Nah, kalau mau membuat keyakinan kelas, berarti kalimatnya jangan seperti itu. Nah, misalnya seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Atau kebersihan sebagian dari iman, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah paham lah bagaimana bentuknya. Nah, Bapak Ibu, saya mau menampilkan sedikit di bagian akhir ini. Kita sudah hampir di bagian akhir. Ini hal-hal yang sudah kami terapkan di sekolah kami, di SMP Negeri 1 Indramayu. Penerapan budaya positif di sekolah. Ini yang saya anggap sebagai bentuk penerapan budaya positif. Nanti Bapak Ibu boleh berpendapat lain kalau misalnya apa yang saya tampilkan ini bukan penerapan budaya positif. Nah, misalnya ada kegiatan tahunan atau mingguan, gitu ya. Yang pertama, pemilihan ketua OSIS, upacara bendera, baca Yasin bersama setiap hari Jumat, senam pagi, setiap hari Sabtu, Sabtu bersih, ada juga kegiatan pramuka, kemudian ada jam belajar tambahan sore hari, setelah itu ada infak atau sedekah Jumat, dan perayaan hari-hari besar keagamaan. Itu yang sifatnya tahunan atau mingguan. Nah, yang sifatnya harian Bapak Ibu, yang pertama penyambutan siswa di gerbang sekolah. Ya, jadi pagi-pagi gurunya berdiri di gerbang sekolah, kemudian siswa yang baru sampai itu disambut, disalami, dikasih senyum gitulah minimal ya, disapa apa kabar nak gitu, diperiksa bajunya rapi atau enggak, rambutnya kalau yang laki-laki gondrong atau enggak gitu. Kemudian ada juga kebiasaan membaca surat pendek secara bersama-sama 5 menit awal jam pertama dan 5 menit sebelum pulang sekolah. Nah, ini surat pendeknya berganti-ganti setiap hari. Jadi ada jadwal mingguannya, misalnya minggu ini misalnya surat Al-Kausar gitu ya. Minggu depan surat Al-Lahab, sampai beberapa surat pendek di juz 30 itu terbaca semua oleh anak-anak. Kemudian untuk meminimalisir siswa yang sering keluar masuk ruangan pada saat jam belajar berlangsung, itu kami menggunakan kartu izin. Jadi kartu izin berupa berbentuk badge gitu, ada talinya digantungkan di leher. Jadi setiap siswa mau izin keluar kelas harus memakai kartu izin, mengalungkan kartu izin di lehernya. Jadi siswa itu tidak ilegal keluar dari kelas.
baik siswa itu mau ke WC, ke kantin, ke perpustakaan mau ngambil buku, atau mungkin siswa itu perlu ke kantor, harus menggunakan kartu izin saat keluar dari kelas. Kecuali jam istirahat ya, jam olahraga itu tidak. Kemudian ya ini kebersihan kelas ya, ini biasa di semua sekolah ada ya. Kemudian jangan membuang bekas plastik atau pembungkus jajanan ke tempat sampah. Ini saya rasa Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ada semua. Kemudian yang sifatnya insidental ya, yang tiba-tiba gitu ya, misalnya ada murid orang tuanya meninggal dunia gitu ya, atau mungkin tiba-tiba ada petugas dari puskesmas atau dari Polri atau dari Koramil datang kasih pengarahan, penyuluhan, nah seperti itu. Nah ini Bapak Ibu berikutnya ini ada foto-foto kegiatan untuk ini aja, untuk pamer aja lah ya, pamer ya apa yang sudah kami lakukan. Nah biasanya seperti ini ya di gerbang sekolah menyambut siswa. Kemudian ini senam pagi rame-rame ya, siswa dengan gurunya sama-sama senam. Nah ini bersama orang-orang dari kepolisian, TNI pernah juga ya. Kemudian ya gotong royong, ini semua sekolah ada ya gotong royong ya. Kemudian upacara bendera, ini penyuluhan, ya pramuka. Kemudian Bapak Ibu cepat-cepat aja ya. Kemudian kunjungan sosial, ini pembacaan Yasin setiap hari Jumat. Pak Jeb, mohon maaf bisa Ya. diringkas karena waktu kita tidak memungkinkan. Ya ya Bu, nah, ini sekilas saja lihat foto-fotonya ya. Nah ini contoh penggunaan kartu izin saat keluar siswa keluar dari ruangan gitu ya. Oke baik Bapak Ibu, materi kita sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu dengan setia. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan malam ini bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan untuk kita semua pada umumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, terutama tadi beberapa kali ada gangguan sinyal. Terima kasih kepada Ketua Kombat Pak Jupri yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jeb, materinya boleh di-share nanti di grup ya. Ya Biar Pak, ya Bu. ini lebih paham karena tadi banyak terputus. Ya ya. Oke, sesi selanjutnya adalah terima kasih untuk Pak Jeb atas penyampaian material luar biasa. Dan kami cuman tadi karena sedikit agak terputus-putus. Dan selanjutnya adalah sesi pertanyaan bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya silakan raise Pak untuk nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Oke, yang pertama Pak Abdul Hafiz dan Ibu Yusnani ya. Kita ambil Pak Abdul Hafiz dulu. Boleh Pak Abdul Hafiz, ada pertanyaan? Mungkin Pak Abdul Hafiz terkendala, maka pertanyaan kita kembali kepada Ibu Yusnani. Baik, terima kasih sebelumnya Bu sudah diberi kesempatan. Jadi terima kasih Pak Jeffrey atas penguatan materinya karena di CGP kemarin belum begitu mengerti. Jadi saya mau nanya terkait ini. Yang pertama tadi kata Pak Jeffrey, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketika ada tiga pilihan maka alangkah lebih baik kita pakai yang restitusi dulu. Tapi ketika restitusi nggak mempan, maka boleh memakai konsekuensi atau hukuman. Apakah pemahaman saya yang begini benar? Kemudian satu lagi, bagaimana budaya positif ini sendiri di sekolah kemudian dapat mempersiapkan murid-murid kita untuk mampu menghadapi tantangan atau tekanan di dunia nyata.
Jadi mungkin bisa diberikan contoh konkretnya untuk di luar gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isnani. Bisa tolong dijawab Pak Jeb? Atau kita ada pertanyaan lain dari rekan-rekan yang lain? Tidak ya? Oke, Pak Jeb silahkan dijawab pertanyaan dari Ibu Isnani tadi. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan Ibu Sumarni tadi sepertinya. Tadi Ibu Sumarni juga bertanya, apakah restitusi itu lebih baik daripada yang lain katanya. Kalau nggak salah tadi saya seperti itu sih. Ya Bu Sumarni. Bu Sumarni. Sudah terdapat jawabannya tadi Bu Marlina. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Sumarni. Oke Pak Jeff, silahkan dijawab pertanyaan dari Ibu Yusnani. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yusnani. Pertanyaannya bagus sekali ya. Yang pertama, apakah sebaiknya restitusi? Begitu Bu. Mohon diulangi Bu Marlina tadi pertanyaannya. Ya. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah restitusi itu lebih baik diterapkan daripada yang lainnya? Oke. Jadi kalau mengacu kepada kurikulum Merdeka yang lagi gencar-gencarnya ya dikampanyekan oleh pemerintah, kalau kita lihat lebih apa namanya, ya lebih baik menggunakan restitusi ini kalau kita lihat metode-metode dan langkah-langkahnya. Apakah tidak boleh menggunakan konsekuensi dan hukuman? Ya mungkin untuk beberapa kasus tertentu kan mungkin kasus yang apa namanya sudah cukup parah ya, kan mungkin tidak bisa kita lakukan dengan restitusi ya. Boleh mungkin dengan konsekuensi ataupun dengan hukuman. Tapi selama restitusi itu masih mungkin dilakukan, ya saya rasa lebih baik kita menggunakan restitusi ini. Kadang-kadang maaf ada juga siswa yang ini ya, dalam bahasanya itu apa ya, nggak mudeng gitu ya. Sudah kelewat ininya luar biasa mungkin bandanya, mungkin sudah pernah apa namanya menggunakan narkoba. Biasanya kan siswa seperti ini kan agak sulit untuk kita gunakan restitusi begitu. Saya pernah itu ya punya pengalaman, ada seorang siswa SMP ya, sudah terbiasa menggunakan narkoba gitu karena mungkin pengaruh di lingkungannya. Nah, kita kasih metode apapun memang tidak bisa. Mungkin kita kasih hukuman ya lebih parah, makin melawan. Apalagi kita bilangin bagus-bagus seperti metode restitusi tadi, ya makin nggak dengar begitu ya. Kita bikin keras saja tidak bisa, apalagi kita lembutin kayak restitusi tadi. Nah, mungkin pada kasus tertentu ada hal-hal ya, apa namanya anak yang tidak bisa kita gunakan untuk apa namanya dengan metode restitusi. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana sebaiknya? Apakah harus selalu menggunakan segitiga restitusi ataukah boleh menggunakan konsekuensi atau hukuman? Bu Dahniar ya, ingin menanggapi Bu, silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya Pak, lebih baik kita memberikan restitusi, karena di restitusi itu kita sudah menanyakan keyakinan sekolah. Karena di awal kita sudah membuat keyakinan, jadi peserta didik kita akan tahu. Jadi dia akan memperbaiki apa kesalahannya karena kita sudah memberikan kesempatan kepada dia dan dia akan menyadarinya. Jadi istilahnya permasalahannya kita berikan, dia tahu permasalahannya apa dan kita kasih tahu juga berbuat salah itu memang manusiawi, tapi
peserta didik kita akan mencari solusinya bersama-sama dengan kita bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Dahniar ya. Jadi menurut Bu Dahniar lebih baik menggunakan segitiga restitusi dalam kasus apapun gitu ya. Oke, Bu Anita ingin menambahi, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon maaf sebelumnya saya ini off cam karena sinyalnya lagi tidak bagus. Menurut saya memang sebaiknya yang kita gunakan adalah segitiga restitusi. Karena sebenarnya selama ini kita sudah menjalankan, tapi mungkin urutannya saja yang tidak tepat, harus menstabilkan identitas seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, yang ada malah siswanya itu benci dengan gurunya mungkin Pak. Tapi kalau dengan restitusi atau konsekuensi, itu menurut saya lebih baik untuk dijalankan. Minimal pendekatan yang kita laksanakan ke siswa itu tidak mengandung kekerasan. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Anita ya, bagus sekali ya. Ya, saya rasa itu Bu Marlina ya, teman-teman juga sudah menjawab pertanyaan Bu Yusnani ya. Saya kembalikan ke Bu Marlina. Terima kasih Pak. Gimana Bu Isnani, paham ya? Sedikit menambahkan, Bu. Silahkan Bu. Kalau menurut saya, tadi mengenai hukuman dan konsekuensi itu tidak sama. Artinya, kalau konsekuensi itu yang didapatkan dari kesepakatan bersama. Sementara hukuman adalah dari satu pihak yang diambil secara tiba-tiba. Begitu, Bu. Itu saja tambahan saya, Ibu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya kita beri kesempatan satu buah pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak berarti dengan berakhirnya pertanyaan dari Bu Isnani tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kembali kepada host kita yaitu Bapak Zainal Abidin untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Dan setelah Pak Zainal Abidin menutup kegiatan ini, maka ada sesi yang terakhir yaitu sesi foto bersama. Untuk itu, lebih dan kurang saya sebagai moderator pada malam hari ini memohon sekali maaf kepada Bapak Ibu yang berhadir apabila mungkin dalam berbahasa saya banyak kekurangan. Maka dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zainal. Ya baik, terima kasih Bu Marlina. Alhamdulillah tidak terasa ya, waktu pun sudah menunjukkan akhir sesi. Terima kasih yang sebesarnya kepada Pak Jeffrey Siombing selaku pemateri yang sudah bersedia memberikan sedikit ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan pada malam ini lebih berkembang lagi dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey Siombing atas ilmu yang telah diberikannya. Selanjutnya lebih baik kita sesi foto dulu ya. Bapak Ibu boleh buka kameranya. Kita akan mengadakan foto sesi bersama untuk tercatat dalam sejarah ya. Oke, boleh bergaya sesuka hati Bapak Ibu yang kira-kira gaya itu menyenangkan dan tidak ada paksaan ya.
Oke, Bapak Ibu, saya kon ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia membuka kamera pada hari ini. Untuk mengakhiri sesi pada malam ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk